Selamat pagi. Ini video 519 ya. Menyambung kepada adik Dipo Satria Ramli ya. Saya berikan wangsit atau marwah mengenai kekuasaan di Republik ini. Saya akan ceritakan runut ya, mulai dari perang gerilya. Waktu itu Indonesia sudah merdeka, tetapi Soekarno itu nggak punya duit. Dan dia dibantu oleh leluhurmu yang namanya Tan Malaka. Entah ada keluarga darah atau tidak. Tapi cikal bakal kekuasaan Republik itu dari leluhurmu, orang Padang, disebut Tan Malaka. Tan Malaka lah yang memberontak kepada keluarga Keraton Solo. Dia yang merampas hartanya Keraton Solo dan membubarkan Kekarisidenan Solo. Rupanya upaya Tan Malaka itu kemudian disalahpahami oleh tentara dan akhirnya Tan Malaka terbuang. Tetapi kekuasaan Soekarno berasal dari Tan Malaka karena Tan Malaka lah yang merebut hartanya Keraton Solo. Dari Tan Malaka kemudian rahasia kekuasaan atau hartanya Keraton Solo yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia diberitahu kepada Sujono Humardani. Nah, siapa Sujono Humardani? Dia itu adalah Letnan Jenderal penasehat Soeharto yang menceritakan mengenai rahasia kekuasaan dari Solo kepada Tan Malaka dan diwariskan kepada Sujono Humardani. Kisah selanjutnya adalah geng Padang ini. Sujono Humardani memiliki ajudan yang disebut Lim Bian Kun. Dari ajudan inilah yang kemudian dibocorkan kepada Soeharto bahwa adanya harta Keraton Solo sebesar 10 triliun dolar yang dimandatkan kepada Soekarno. Dan ketika Soekarno itu tidak disenangi oleh Amerika karena terjadi perang lawan Malaysia, Soeharto diberitahu mengenai hartanya Mataram yang 10 triliun dolar tadi yang dimandatkan kepada Soekarno untuk kemudian dioper kepada Soeharto. Soeharto sanggup untuk menerima mandat tersebut, dibocorkan oleh keluarga Padang dari Sujono Humardani ke Lim Bian Kun. Rizal Ramli adalah tokoh Padang dan geng Padang ini bersatu ya dari Lim Bian Kun, Hasan Nasbi, Faisal Basri, Rizal Ramli. Mereka mewarisi marwah Soeharto yang diberitahu dari Lim Bian Kun. Kemudian informasi yang tersebut dibocorkan kepada Lim Bian Kun itu adalah supplier akinya Astra. Dibocorkan kepada Rini Sumarno yang kemudian dibocorkan kepada marwahnya itu kepada Megawati, dan akhirnya Megawati menunjuk Jokowi untuk melanjutkan mengenai cerita marwah hartanya Mataram tersebut. Jadi kisahnya dari Tan Malaka ke Lim Bian Kun ke Megawati lewat Rini Sumarno, geng Astra, termasuk Yusuf Kala dari dealer Astra, dan Erick Thohir sebagai komisaris Saratoga grup Astra. Kisah tersebut berlanjut sampai sekarang. Akhirnya tahun 2023 Erick Thohir itu mencalonkan diri menjadi capres, tapi gagal, dan akhirnya riwayat marwah mandat Keraton Mataram itu hilang. Jadi kenapa waktu terakhir Soekarno jatuh itu dia tidak melawan kepada Soeharto? Karena mandat tersebut dicabut oleh Amerika.
Mandat yang disebut mandataris MPR itu adalah mandat dari kuasa waris hartanya Mataram sebesar 10 triliun dolar yang direbut oleh Douglas MacArthur. Dan mandat tersebut dicabut dari Soekarno dan diberikan pada Soeharto tahun 67. Tahun 97 mandat tersebut dicabut dan kutukan dari kuasa-kuasa Mataram ini antara lain Soekarno dibunuh atau hukum tahanan kota, tahanan rumah karena penyalahgunaan mandat tersebut karena dia menyerang Malaysia. Soeharto dirampas hartanya karena beliau lalai dalam kerusuhan 98 dan terjadinya overprinting PLBI sebesar 16.000 triliun rupiah. Jokowi dihukum oleh Operasi Mumi dan sedang dalam proses peradilan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Hukumannya apakah seperti Soekarno tahanan rumah atau seperti Soeharto hartanya dirampas 3 keturunan ke bawah? Dan selanjutnya tugas Anda sebagai geng Padang ini mulai dari Tan Malaka, kisah cerita mandat ini harus dikawal ke depan. Mandat ini nggak bisa diserahkan kepada sepenuhnya berupa cek kosong seperti Soeharto, sehingga 32 tahun dia agak ngepot. Kemungkinan ke depan mandat tersebut akan diberikan per 4 tahun atau per tahun. Mandat tersebut berisi 5 kekuasaan. 1, menyatakan perang. Sekarang TNI tidak bisa mengadakan operasi perang. Dan Presiden bukan Panglima tertinggi TNI karena tidak bisa menyatakan perang. Kecuali ada mandat yang baru dari MPR. Kedua, kuasa mencetak uang. Utang kereta cepat Cina 108 triliun itu tidak akan terbayar selama 80 tahun. Kecuali ada mandat dari mandataris MPR untuk mencetak uang. Dari mana pencetakan uang itu? Dari jaminan kuasa atas hartanya Mataram 10 triliun dolar. Ketiga adalah kuasa menyatakan pajak. Contohnya, pencetakan HGU HGB sekarang mati, sehingga pemerintah tidak bisa atau kelimpungan mengumpulkan pajak, karena pajak yang terbesar adalah pajak HGU dan HGB. Nilainya kira-kira 10.000 triliun rupiah, potensial pajak per 30 tahun. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Kamu sebagai pewaris dari kelompok Tan Malaka, Sujono Humardani, Lim Bian Kun, sampai Rizal Ramli, kamu harus mengawal ini dan memperhatikan kepada siapa mandat-mandat ini akan diberikan. Kalau perlu, kita bikin mandat per 4 tahun, atau per 10 tahun, atau per tahun.